Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita membahas poligon tertutup. Sama seperti poligon terbuka, kita harus tahu koordinat awalnya dan azimut awalnya. Data yang kita ukur adalah sudut dan jarak. Oke, ada syarat sudut. Jadi untuk yang poligon tertutup ada syarat sudut, yaitu jika menggunakan sudut dalam, jumlah sudut ukurannya yaitu n-2 dikali 180 derajat. Kemudian untuk sudut luar, yaitu menggunakan rumus n plus 2 dikali 180 derajat. Misalkan kita mengukur ada 9 jumlah sudut udahnya, berarti 9 dikurangi 2, berarti 7 dikali 180 derajat. Seperti itu. Syarat absis yaitu syarat untuk koordinat x-nya, yaitu jumlah selisih absis itu sama dengan 0. Jadi desin alfa dan koreksi delta x-nya sama dengan 0. Kemudian sama dengan syarat ordinatnya, yaitu y, jumlah selisih ordinat yaitu sama dengan 0. Jadi kita Pengenalan alat. Teodolit memiliki beberapa bagian utama, yaitu teropong untuk membidik sasaran, lingkaran horizontal dan vertikal untuk membaca sudut, serta sekrup pengatur yang digunakan dalam penyetelan halus. Dilengkapi juga dengan level tabung untuk memastikan alat dalam posisi datar dan optical plummet di bagian bawah untuk menempatkan alat tepat di atas titik patok. Leveling dan centering teodolit. Sebelum digunakan, teodolit harus disenter dan dilevel. Centering dilakukan agar sumbu vertikal alat tepat di atas titik ukur. Pasang tripod di atas titik, atur tinggi dan posisi, lalu pasang teodolit. Gunakan optical plummet untuk memastikan tanda di tanah tepat di tengah pandangan, lalu kencangkan kaki tripod. Selanjutnya, lakukan leveling agar alat benar-benar datar. Gunakan sekrup penyetel nivo untuk memusatkan gelembung ke tengah. Putar 2 sekrup bersamaan, lalu satu lagi setelah teropong diputar 90 derajat. Jika gelembung tetap di tengah ke segala arah, berarti teodolit siap digunakan. Pembacaan sudut teodolit. Sebelum pengukuran, langkah awal adalah mengenolkan teodolit. Tujuannya agar lingkaran horizontal dan vertikal berada di posisi 0 derajat, sehingga pembacaan sudut berikutnya akurat terhadap arah acuan. Selanjutnya, dilakukan pembacaan sudut horizontal untuk menentukan arah antar titik, dan sudut vertikal untuk mengetahui kemiringan atau beda tinggi antar titik. Setiap sudut dibaca dalam 2 posisi, yaitu sudut biasa dan sudut luar biasa. Pada posisi biasa, teropong diarahkan normal, sedangkan pada luar biasa, teropong dibalik 180 derajat. Perbandingan keduanya digunakan untuk mengoreksi kesalahan alat dan memperoleh hasil pengukuran yang lebih teliti. Ilustrasi pengukuran. Pada kegiatan ini dilakukan pengukuran poligon tertutup menggunakan teodolit. Terdapat 10 titik poligon dengan BM awal dan BM ekor sebagai titik kontrol utama. Pengukuran dimulai dari BM awal, lalu alat ditempatkan secara berurutan di tiap titik untuk membaca sudut horizontal dan jarak antar titik. Setelah mencapai titik terakhir, pengukuran diteruskan menuju BM ekor, kemudian kembali lagi ke BM awal untuk menutup poligon. Setiap sudut diukur secara biasa dan luar biasa untuk meminimalkan kesalahan. Hasil pembacaan sudut dan jarak nantinya digunakan untuk perhitungan koordinat dan pemeriksaan ketelitian poligon. langsung ke tabel. Nah, ini kita ketahui sudut ukuran di titik A, B, sampai G. Kita tuliskan di sini. Setelah kita tuliskan di sini, kita total semua sudut ukurannya. Total jumlah sudut ukuran sebesar 829 derajat, 29 menit, 11 detik. Nah, kita hitung berapa titik yang kita gunakan, yaitu sebesar 7. Berarti, untuk mendapatkan koreksi sudutnya, N-2 dikali 180 derajat. Kenapa pakai rumus itu? Diasumsikan untuk pengisian data ini, kita ini melakukan pengukuran menggunakan sudut dalam. Berarti 7 dikurangi 2 dikali 180, berarti 5 dikali 180 yaitu 900. Nah, untuk dapat koreksi yaitu selisih sudut koreksi dengan sudut ukuran. Didapatkan selisih yaitu sebesar 49 detik. 49 detik tersebut kemudian kita bagi 7. Didapatkanlah nilai sebesar 7 detik. Nah, jadi sudut terkoreksi itu didapatkan dari penjumlahan sudut ukuran ditambah dengan koreksinya.
jadilah sudut koreksi. Seperti itu. Untuk mengeceknya, kalian jumlahkan semua sudut koreksi ini, hasilnya harus sama dengan 900 derajat. Seperti itu. Azimut awal diketahui, kita tuliskan di sini. Nah, di sini karena poligon tertutup, azimut awal dan azimut akhir itu harus sama. Bagaimana kita memeriksanya? Kita melakukan perhitungan. Ini untuk koreksinya. Ada syaratnya. Azimut BC, maka berarti ininya. Sama dengan azimut AB. Ini azimut AB, karena di tengah-tengah sini azimut AB. Ditambah sudut beta ini, dikurangi 180. Maka hasilnya adalah azimut BC. Nah, di sini ada syaratnya. Jika hasil perhitungan menggunakan rumus ini, nilainya antara 0 sampai 360, maka hasilnya tetap. Apabila nilainya lebih besar dari 360, maka azimut dikurangi 360 derajat. Apabila nilainya lebih kecil dari 0, maka azimut ditambah 360 derajat. Seperti itu. Nah, untuk jarak sendiri ini sudah diketahui jarak, kemudian kita jumlahkan total jaraknya berapa. Nah, setelah itu kita menghitung desin alfanya. Setelah menghitung desin alfanya, kita jumlahkan total. Hasilnya adalah 0,213. Seperti syarat yang tadi, syarat untuk aksis desin alfa sama dengan 0, maka koreksinya kalau di sini plus berarti di sini minus, berarti minus 0,213. Nah, untuk mendapatkan nilai koreksi per titiknya, itu kita menggunakan cara jarak per titik dibagi totalnya dikalikan dengan hasilnya tadi, jumlahnya. Maka didapatkan nilai minus 0,02. Nah, jadi ingat jarak per titiknya dibagi total dikalikan 0,213. Nah, ini di sini tandanya harus mengikuti ini, minus semua. Seperti itu. Kalau di sini misalnya yang tikus alfa ini minus, berarti di sini harus plus. Tambah semua, seperti itu. Setelah kita melakukan perhitungan delta koreksi untuk X dan Y-nya, yang Y sama, caranya seperti untuk data koreksi X, kita tinggal menghitung koordinat per titiknya. Diketahui titik awalnya 10.000. Nah, untuk menghitung koordinat B yaitu 10.000, ditambahkan desin alfa, ditambahkan koreksinya. Di sini kalau minus berarti kita kurangkan seperti itu. Dan berlanjut, nah untuk koreksinya, untuk titik ini X, A, dan ini harus sama, harus kembali lagi ke 10.000 seperti itu perhitungannya. Nah, kita teman-teman bisa melihat di sini ada penelitian linear jarak. Jadi ada rumusnya yaitu koreksi X dikuadratkan tambah koreksi Y kuadrat diakar dibagi jumlah jaraknya. Jadi T-nya jadi 1 dibanding 5653. Apa masuk toleransi? Begitulah pengantar praktikum dari saya. Semoga teman-teman melaksanakan praktikum dengan baik. Dan saya harap teman-teman semuanya bisa melaksanakan praktikum sesuai dengan standar yang ada. Sekian dari saya. Selamat melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.